pertanyaan. Yang kedua, peserta webinar selama webinar diharapkan kameranya di-on-kan kecuali kalau ada sesuatu. Kemudian yang ketiga, peserta webinar yang bertanya dapat melalui chat atau nanti raise hand. Keempat, peserta webinar wajib menjaga ketertiban guna terlaksananya webinar pada hari ini. Saya akan bacakan narasumber kita pada hari ini. Ada 3 narasumber, yaitu pertama Dr. Binsar Huta Barat, yaitu penelitian dan evaluasi pendidikan, dosen auditor, reviewer jurnal akademik dan jurnal pengabdian masyarakat, Ketua Umum Asprotepak. Yang kedua ada Pak Dr. Tony Andrian S., bidang pelayanan luar biasa, ini baru biografi singkatnya saja, dosen misionaris marketplace ministry pengembalaan umat Tuhan. Kemudian dosen di sebuah sekolah tinggi teologi dan bendahara umum Asprotepak. Yang ketiga Bapak Dr. Togardo Siburian, dosen STT Bandung dan Sekretaris Umum Asprotepak. Tentu semua narasumber luar biasa, pengalamannya juga luar biasa, dan sudah jam terbangnya luar biasa. Sekali lagi, webinar ini adalah bertema apa kabar Lembaga Akreditasi Mandiri LAM Keagamaan Kristen. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, Ketua STT Teologi Kataros Indonesia Bekasi sebagai moderator. Silakan Pak Adolf. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di hari ini tepat tanggal 2 Mei 2022 sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Kita mengadakan webinar dengan topik yang luar biasa yang tentu ini dinanti-nantikan banyak ya perguruan tinggi teologi dan keagamaan Kristen di Indonesia, yaitu apa kabar Lembaga Akreditasi Mandiri atau disingkat dengan LAM Keagamaan Kristen. Tentu inilah topik yang luar biasa. Hari ini akan kita mendengar bersama-sama dengan 3 narasumber yang sudah diperkenalkan oleh MC tadi. Kita akan menikmati, kita mendengar bersama pemaparan para narasumber. Pertama nanti mungkin juga Pak Binsar sebagai Ketua Umum Asprotepak ini akan juga nanti mengawali dengan memberikan kata sambutan. Puji nama Tuhan, sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan tadi, kita ikuti bersama-sama supaya webinar ini bisa berjalan dengan tertib, dengan baik, dan kita pun semuanya bisa menikmatinya. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Dr. Binsar Huta Barat. Kami persilakan. Mute-nya dibuka, Pak. Pak Binsar. Baik, terima kasih. Maaf ini agak sedikit ini. Ada selalu hujan deras ya di tempat saya. Coba saya. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Terdengar ya? Masih terdengar. Tetap terdengar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Senang bisa berjumpa di acara deklarasi visi misi dari Asprotepak dan sekaligus dengan webinar dari Asprotepak ini yang berjudul apa kabar Lembaga Akreditasi Mandiri Rumpun Ilmu Agama Kristen atau Keagamaan Kristen begitu. Dan saya pikir ini merupakan sebuah hal yang penting ya, saya pikir, dan ini mungkin kita berharap akan terjadi perubahan yang cukup baik atau cukup besar ya terhadap pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Dan saya akan mencoba memaparkan mengapa Asosiasi Program Studi Teologi dan Praktik berdiri dan bagaimana dengan perannya dengan yang namanya dengan Lembaga Akreditasi Mandiri yang saat ini menjadi perbincangan banyak orang. Bahkan perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu mengapa kita mendirikan Asosiasi Program Studi Teologi dan Praktik ini
Padahal saya sendiri sudah merasa terlalu sibuk begitu, karena ada seorang asesor senior yang meminta tolong Pak membuat asosiasi untuk menolong pendidikan tinggi keagamaan Kristen mempunyai arah secara khusus dalam keilmuan dalam keilmuan program studinya. Baik, saya akan langsung saja nanti untuk hal-hal tertentu untuk membicarakan hal lebih khusus dalam bidang ini ya. Karena itu nanti setelah kita webinar kita juga akan membacakan deklarasi dan kemudian kita membuat pernyataan sikap yaitu mendorong berdirinya asosiasi program studi mendorong berdirinya lembaga akreditasi mandiri rumpun ilmu agama Kristen ya, sebagai rumpun keilmuan ya. Karena kita berada dalam rumpun keilmuan itu. Baik, saya akan langsung saja kepada bahan saya. Maaf, Pak Adolf, saya langsung bicara Pak Adolf ya. Ya, silakan Pak. Waktu Baik. sesuai dengan ini 20 menit, nanti baru pembicara narasumber yang kedua 20, kemudian 20 menit berarti 1 jam untuk 3 narasumber kita. Baru masuk nanti tanya jawab gitu Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi tema kita adalah apa kabar lembaga akreditasi mandiri rumpun ilmu agama Kristen. Kalau kadang-kadang orang membuatnya keagamaan Kristen, bukan agama Kristen ya, beda ya, agama dengan keagamaan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi apa kabar lembaga akreditasi mandiri rumpun ilmu agama Kristen? Tentunya yang di bawahnya ada ada turunan daripada rumpun ilmu agama Kristen sendiri yang nomenklaturnya ditaruh di Kementerian Agama. Dan hari ini saya juga ingin berbicara secara khusus dengan kaitannya dengan lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri. Yang akan ditanyakan adalah bagaimana hubungan asosiasi program studi dan lembaga akreditasi mandiri. Nah, ini kan ditanyakan kan, kenapa terjadi asosiasi program studi dan apa hubungannya dengan lembaga akreditasi mandiri? Dan sampai saat ini lembaga akreditasi mandiri rumpun ilmu agama Kristen belum jadi. Dan kalau tidak jadi, maka kita akan diakreditasi oleh LAM Pendidikan. Nah, bisa dibayangkan bagaimana rumpun ilmu agama Kristen itu terabaikan, tidak diperhatikan, dan ada yang diperhatikan seperti itu. Baik, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana hubungan asosiasi program studi dan lembaga akreditasi mandiri? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi, maka kita sekarang bicara tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalau kita bicara tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, maka kalau bicara tentang program studi, ada nomor 2 dan nomor 5 yang perlu diperhatikan. Saya tidak akan bahas semuanya. Yang dikatakan adalah acuan kualifikasi kemampuan lulusan perguruan tinggi. Jadi kita sekarang harus menentukan kualifikasi lulusan perguruan tinggi. Yang kelima, acuan kemampuan luaran program studi sejenis yang sama. Jadi salah satu ciri daripada KKN ini adalah untuk menyelesaikan, untuk memberi jawab terhadap begitu banyak program studi sejenis yang ternyata memiliki luaran program studi yang berbeda. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau program studinya sejenis, tetapi luaran program studinya begitu beragam, kira-kira mata kuliahnya jadi apa itu? Ya seperti itu. Dan kemudian kemampuan kerjanya jadi apa itu? Itu menjadi persoalan. Jadi kenapa ada asosiasi program studi? Karena sekali lagi bahwa yang menentukan nanti mengenai konsentrasi atau pembeda ataupun bisa dikatakan juga kemampuan luaran program studi sejenis yang sama, ya, yang sama itu ditentukan oleh asosiasi program studi. Jadi pendidikan tinggi itu atau dosen-dosen pendidikan tinggi itu mesti bergabung di asosiasi program studi.
Dan di dalam asosiasi program studi lah, mereka merumuskan luaran program studi yang sejenis itu. Dan luaran program studi itu harusnya adalah mereka betul-betul yang sejenis itu sama. Bukan berarti semuanya sama, tapi yang menjadi konsentrasi saja yang sama. Itulah sebabnya nanti asosiasi program studi itulah yang merekomendasi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Saya nanti akan perlihatkan bagaimana Juknis, maafkan saya, DBK perlu kita evaluasi. Di sana saya bingung, mereka menjelaskan bidang, ya bahan kajian, mata kuliah itu rancu sekali. Ya, banyak saya ketemu juga ketika saya mengajar seperti itu. Mereka tidak bisa membedakan bidang kajian, bahan kajian, dan kemudian mata kuliah. Nah, itu yang terjadi kalau kita mengacu ke sana. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana program studi teologi di Indonesia itu kalau tidak mempunyai asosiasi program studi. Kita tidak bisa rembuk bersama, kita tidak bisa sama-sama memberikan pemikiran untuk bisa menetapkan yang namanya tadi luaran program studi sejenis. Dan kemudian Bapak Ibu, sekali lagi ini ada jelas dalam pedoman kurikulum. Seyogyanya profil lulusan program studi itu disusun oleh kelompok prodi sejenis. Sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita harus berdiri dan kita harus memberikan rekomendasi terhadap Juknis itu. Nah, ini penting sekali. Karena itu Asprotepek harus segera melakukan konferensi, melakukan sebuah panggilan pembuatan paper untuk tentang kurikulum ini segera dibahas menjadi rekomendasi. Ini pekerjaan yang sangat berat menurut saya. Sekali lagi Bapak Ibu, profil lulusan program studi itu harusnya disusun oleh kelompok prodi sejenis. Memang ada panduan di dalam pedoman kurikulum itu, kalau belum ada, boleh STT itu membuat. Tapi kan kalau belum ada untuk sementara, tapi kalau semuanya seperti itu dan tidak diadakan, kira-kira jadi apa ya pendidikan tinggi teologi di Indonesia ini? Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, asosiasi program studi dan lembaga akreditasi mandiri itu sebenarnya apa hubungannya? Jadi Bapak Ibu, asosiasi program studi itu merekomendasi berdirinya lembaga akreditasi mandiri. Memang lembaga akreditasi mandiri bisa oleh pemerintah ya didirikan, bisa juga oleh masyarakat. Tetapi biarpun didirikan oleh pemerintah, maka lembaga akreditasi mandiri itu harus independen. Biarpun didirikan oleh masyarakat, misalnya sekarang ini asosiasi program studi, asosiasi profesi merekomendasikan berdirinya lembaga akreditasi mandiri, maka lembaga akreditasi mandiri itu mesti independen. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau lembaga akreditasi mandiri terpisah ya dari lembaga atau asosiasi pemberi rekomendasi, instrumen apa yang akan digunakan oleh lembaga akreditasi mandiri? Jadi Bapak Ibu pada waktu mengajukan akreditasi kan kita dapat borang kan, kita dapat instrumen kan. Nah, semua lembaga akreditasi itu mempunyai instrumen itu. Nah, instrumen itu kan menjadi audit mutu eksternal. Harusnya audit mutu eksternal itu memiliki relasi dengan yang namanya audit mutu internal, supaya kemudian ketika dibandingkan terjadi peningkatan akreditasi. Saya lebih senang mengatakan bahwa lembaga akreditasi mandiri itu dia harus menggunakan instrumen standar dari asosiasi program studi. Nah, instrumen yang menjadi asosiasi program studi ini jadi meta kualifikasi, meta standar, standar yang melampaui semuanya. Dan semua STT itu mesti mengacu ke sana. Dan kemudian lembaga akreditasi mandiri kan mengevaluasi, mengaudit. Standarnya dari mana? Dari asosiasi program studi. Nah, kalau tidak ada asosiasi program studi, kita bisa bayangkan bagaimana pada waktu LAM itu menguji kurikulum. Itu sudah kita alami pada waktu kita di Ban PT ini. Akreditasi kita kan, coba aja lihat, banyak sekali kerancuan mengenai kurikulum, segala macam itu. Nah, seperti itu. Padahal
kalau kita membuat sebuah studi kelayakan untuk pendirian institusi, salah satu syarat kecukupan adalah kurikulum. Itu artinya kurikulum itu sangat penting sekali. Kemudian instrumen akreditasi mandiri mengacu pada standar asosiasi program studi. Nah, kalau kita di lembaga akreditasi dalam pendidikan, dia punya sendiri gitu secara umum. Nah, bagaimana dengan visi keilmuan daripada institusi pendidikan tinggi teologi, rumpun ilmu keagamaan, dan program studinya? Nah, ini menjadi pertanyaan, siapa yang bisa memberikan rekomendasi menjadi standar atau meta kualifikasinya? Harusnya ada asosiasi program studi untuk mengacu di sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, instrumen akreditasi ya, lembaga akreditasi mandiri maksudnya harus mengacu kepada standar asosiasi program studi. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama nomor 19 tahun 2021 tentang penetapan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen? Dan saya pikir ini menjadi persoalan ya. Nah, wah, tempat saya lampunya mati nih. Minta maaf juga nih, nanti kalau terjadi gejala nih, seperti itu ya. Tempat-tempat saya tiba-tiba mati lampu. Ya, Bapak Ibu. Kalau nanti saya agak mati sebentar.